mengecualikan semacam puisi, terus kemudian cerita, novel, cerpen dan sebagainya, itu tidak dalam kategori yang ini. Oke, jadi jangan salah ya teman-teman, bahwa bukan semua buku itu masuk ke karya ilmiah, tapi ada beberapa yang tidak masuk, seperti novel ya Pak. Cuma novel kali itu tidak masuk ke karya ilmiah, tapi lebih ke sastra. Itu karya. Ya kerja tetap bisa disebut sebagai karya ilmiah, tetapi ya tidak logis tadi itu, jadi nggak enak. Itu kan emang sulit Pak untuk menyambungkan dari paragraf ke paragraf lain kan, mulai dari pendahuluan ke isi juga sulit. Ya contoh saja, mungkin dari mahasiswa baru kan sekarang lagi gencar-gencarnya untuk ditugaskan membuat makalah. Nah, mungkin bisa Bapak berbagi tips mengenai bagaimana sih cara menyambungkan tulisan tersebut biar logis dari awal sampai akhir gitu. Yang pertama, kalau misalkan dikasih tugas membuat makalah gitu ya, makalah kan juga bagian dari karya ilmiah ya, karena dia artikel. Maka pahami dulu tugas tersebut, artinya tugas tersebut perintahnya seperti apa. Misalkan pengen membahas satu tema tertentu, pahami dulu tema itu. Kemudian setelah Anda bisa memahami tema yang mau diangkat itu apa, atau yang pengen disampaikan itu apa, kemudian coba timbang-timbang dulu, dalam arti timbang-timbang itu dalam arti ini problem apa atau masalah apa yang ingin saya bahas. Itu harus ada. Sehingga kemudian ketika sudah tahu bahwa problem apa yang hendak dia bahas, maka dia bisa melakukan studi awal. Jadi kita tidak bisa menulis makalah itu langsung tulis-tulis gitu. Kita tidak bisa juga menulis makalah asal tahu temanya, kemudian kita cari di internet, cari di googling gitu ya, ketemu langsung dipakai. Nah itu kebanyakan mahasiswa seperti itu. Jadi yang paling penting bagi saya adalah dipahami dulu tema itu apa, perintahnya tugas itu seperti apa. Setelah kita bisa memahami tema, kemudian kita mencoba mengangkat isu tertentu yang pengen dibahas itu. Isu-isu itu akan kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian akan kita bahas. Nah itu, maka kemudian setelah kita memahami, kita akan tahu bahwa ada studi awal. Jangan langsung menulis makalah, jangan langsung menulis artikel. Nah itu, artikelnya jangan langsung ditulis, tetapi pahami dulu. Jadi kita studi awal dulu, baca jangan cuma 1-2, sebanyak mungkin, semakin banyak semakin bagus. Baca 5 artikel, 10 artikel, kemudian baca buku dengan tema-tema. Nanti kita akan bisa memetakan kita akan ada di posisi mana dan masalah apa yang kita angkat. Masalah apa yang kita angkat, kemudian kita tahu posisi kita, baru kemudian enak nanti. Nah, itu. Berarti kita harus membaca entah itu jurnal, entah itu artikel Google ataupun buku sebanyak-banyaknya untuk kita memperbanyak sudut pandang kita membuat makalah ya Pak. Ya, sekarang membaca itu kan artinya sekarang dimudahkan ya. Bisa cari di Google Scholar. Tapi saya anjurkan untuk membaca artikel-artikel ilmiah yang dipublish di jurnal. Bisa jadi membaca jurnalnya, bisa jadi membaca buku-buku dan lain sebagainya. Itu modal. Jadi seseorang tidak akan bisa menulis kalau dia tidak membaca. Makanya kan bulat di situ aja itu. Kan nanti jadinya kayak nggak ada kesimpulan nanti. Iya. Ada pembahasan tapi ini pembahasannya apa? Yang masalahnya apa, yang dibahas apa, kesimpulan apa, nggak jelas. Nggak logis. Nggak logis. Berarti bukan karya ilmiah ya Pak? Bentuknya karya ilmiah, tetapi tidak ilmiah. Tapi tulisannya nggak gitu. Oke. Nah, nanti istilahnya cut and glue, kayak orang bikin itu clipping gitu, dipotong, ditempel. Nah itu. Kalau sekarang namanya kerja kita nggak, copy paste, ya nggak gitu. Kerjanya mahasiswa itu nggak begitu. Artinya kerja mahasiswa ya memang harus membaca. Oke, terus tadi kan kita sudah mengetahui mengenai cara menulis karya ilmiah ya, tapi dalam bentuk makalah ya Pak. Apakah ada perbedaan antara karya ilmiah satu dengan karya ilmiah yang lain? Mungkin contoh esai dengan artikel jurnal ataupun dengan yang lain. Iya, kalau esai dengan artikel jurnal tentu saja sedikit berbeda, meskipun formatnya secara general hampir sama. Hanya saja kalau esai itu mungkin jumlah tulisannya lebih sedikit, artinya jumlah katanya lebih sedikit.
lebih dibatasi. Yang kedua, isi itu biasanya lebih banyak pada refleksi pemikiran ya. Refleksi pemikiran, meskipun ada satu tema tertentu yang diambil, yang pengen diambil. Tapi kalau artikel jurnal itu lebih dalam, harus ada permasalahan apa yang diangkat, kemudian bagaimana dia mencari data, bagaimana dia kemudian mengolah data, bagaimana dia menganalisa, bagaimana kemudian dia menyajikan. Meskipun IC secara general juga begitu, tetapi dia lebih reflektif biasanya. Reflektif itu artinya tidak perlu sedalam apa yang dilakukan terhadap seperti di jurnal, karya ilmiah jurnal tadi. Nah, makalah-makalah mahasiswa itu sebenarnya punya kecenderungan ke sana. Yang ditulis itu artikel jurnal ya, tetapi karena mahasiswa mungkin, mohon maaf, kurang begitu memahami, ya akhirnya tadi itu. Tapi ya sebenarnya lebih enaknya mungkin ya kalau tugas-tugas dari dosen yang tidak membutuhkan waktu lama, ya bikin aja isi. Karena isi itu bisa hanya cuma 1000, 1500, 2000 kata itu sudah bagus. Tapi kalau artikel untuk dalam bentuk jurnal itu bisa 5000, bisa 6000, rata-rata segitu. Artinya isi itu di bawahnya ya, di bawahnya itu. Dan logikanya sama, logikanya cara berpikirnya sama gitu. Isi lebih reflektif lah ya. Jadi ya berarti esai itu lebih santai ya bahasanya. Iya, lebih santai ya. Tapi santai itu dalam arti bahasanya mengalir gitu ya. Bahasanya lebih mengalir, lebih komunikatif. Tulisan-tulisan yang enak itu begitu biasanya, mengalir, komunikatif, lebih pada bahasa opini gitu. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah berbincang mengenai karya ilmiah. Mungkin kalau kita menulis karya ilmiah itu manfaatnya itu apa, Pak? Ya banyak ya. Menulis esai, menulis karya ilmiah, penelitian itu. Tapi kalau manfaatnya banyak. Artinya menulis sendiri sebenarnya merupakan bagian dari ekspresi ya. Ekspresi pemikiran kita. Ekspresi pemikiran itu kita punya satu gagasan tertentu yang pengen kita tuangkan, yang pengen kita sampaikan kepada orang lain. Jadi salah satu manfaatnya itu sebenarnya mengekspresikan, menyuarakan gagasan kita. Nah, itu. Kita juga boleh tidak punya gagasan, kita juga boleh mengekspresikan gagasan orang lain melalui esai juga boleh, bisa. Artinya ya manfaatnya itu menyampaikan gagasan orang lain. Jadi tidak semua orang itu bisa menulis, tetapi banyak orang yang punya gagasan, tetapi tidak semua orang bisa menulis. Jadi tulisan dalam bentuk karya ilmiah itu adalah salah satu ekspresi bagaimana kita menuangkan gagasan-gagasan kita, pemikiran-pemikiran kita dengan cara tadi logika rasional yang bisa diterima oleh masyarakat akademik.